Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 September 2018, kita akan melanjutkan pembahasan ayat berikutnya dari surat Al-Fajr. Ayat yang terakhir kita bahas ayat keberapa? Ayat ke-21. Malam ini kita akan membahas ayat yang ke-22.
yaitu sebuah ayat yang berbunyi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala datang. Wal malaku, dan malaikat juga datang. Saffan saffa, berbaris-baris. Bersaf-saf. Wa jaa rabbuka, apa artinya? Allah datang. Wal malaku, dan juga para malaikat. Saffan saffa, para malaikat datang dengan bersaf-saf. Ayat ini adalah kabar dari Allah. Berita dari Allah yang Allah sampaikan tentang salah satu kejadian di hari kiamat. Ayat sebelumnya apa? Ayat 21 apa bunyinya? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apa dukkatil ardu? Diguncangkan dengan keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulai ayat 21, 22, 23 dan seterusnya Allah sedang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Salah satu kejadian yang Allah sampaikan adalah bahwa nanti pada hari kiamat Allah bakalan datang. Didampingi oleh para malaikat. Percaya? Percaya atau tidak? Kenapa percaya? Allah yang ngabarkan itu. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu bisa berupa perintah atau kabar. Apa? Yang pertama perintah, yang kedua kabar. Enggak cuma Al-Quran saja, kita saja ngomong juga kadang-kadang kalau enggak nyampaikan kabar ya perintah. Contoh, aku dulu lagi mumet banget, turunlah toko kakan obat. Aku ini lagi pusing banget, tolong belikan obat. Ini kan ungkapan yang isinya apa? Kabar dan perintah. Kabarnya mana? Mumet banget. Ini kan kabar. Perintahnya mana? Tolong berikan obat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah itu bisa berupa perintah, bisa berupa apa? Kabar. Contoh perintah aqimis shalah. Napa? Tegakkanlah salat. Perintah. Kabar contohnya ayat ini. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Atau Allah juga mengabarkan dalam Al-Quran nanti di hari kiamat ada surga, ada neraka. Sikap orang yang beriman ketika ketemu perintah dari Allah atau kabar dari Allah, bagaimana sikap orang yang beriman? Kalau ketemu sama perintah Allah, bagaimana sikap orang yang beriman? Laksanakan. Kalau ketemu kabar dari Allah, bagaimana sikap orang yang beriman? Percaya. Itulah sikap orang yang beriman. Orang yang beriman ketemu dengan perintah, jalankan. Ketemu dengan kabar, dengan berita yang Allah sampaikan, percaya. Kenapa harus percaya? Ya karena yang menyampaikan
Allah. Dan salah satu di antara nama Allah, Asmaul Husna adalah Al-Haqqu. Kenapa? Al-Haqqu. Apa artinya Al-Haqqu? Yang maha benar. Yang maha jujur. Apapun yang Allah sampaikan mesti benar. Tidak ada satu cuil pun kabar yang Allah sampaikan itu enggak benar. Maka enggak ada alasan untuk tidak percaya. Kecuali kalau yang menyampaikan tukang bohong. Janji bohong, janji bohong. Ya kita enggak percaya toh. Masa sudah bohong berkali-kali masih dipercaya? Ini yang menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu enggak pernah bohong. Kemudian yang Allah sampaikan dalam ayat ke-22 ini kan kejadian di hari nopo? Kiamat. Kok ada manusia enggak percaya dengan apa yang disampaikan Allah itu? Apa pernah ke hari kiamat? Kemudian nemu orang kayak gue gitu. Pernah apa? Kalau Anda pernah ketemu sama hari kiamat, kemudian Anda lihat ternyata di hari kiamat tidak seperti yang Allah kabarkan ini, Anda mungkin punya alasan untuk nggak percaya dengan apa yang disampaikan Allah. Loh itu kan nggak pernah terjadi. Kapan kamu ke hari kiamat? Dan hari kiamat itu yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dunia ini yang ngatur seluruh kejadian Allah. Lah terus alasannya apa nggak percaya? Maka orang yang beriman ketika ketemu dengan berita dari Allah, apalagi berita tentang hari kiamat yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah melihatnya saat ini, maka kewajiban kita adalah percaya. Apalagi ayat yang menyampaikan tentang kejadian Allah datang pada hari kiamat itu enggak cuma satu. Bukan cuma ayat surat napa niki? Al-Fajr ayat pinten? 22 saja. Enggak cuma itu saja. Masih banyak ayat yang lain. Ya, nanti insyaallah kita akan bawakan sebagiannya. Dan masih banyak hadis juga yang menyampaikan itu. Hadis sahih yang menjelaskan Allah nanti pada hari kiamat akan datang. Jangankan ayatnya banyak, jangankan hadisnya banyak. Kalau ayatnya cuma satu, jangan percaya atau tidak? Percaya. Ayatnya cuma satu, kita percaya. Apalagi ayatnya banyak, hadisnya banyak. Kapan Allah datang? Untuk apa Allah datang? Dan bagaimana suasana ketika Allah datang? Berapa pertanyaan? 3. Apa yang pertama? Kapan Allah datang? Terus? Untuk apa Allah datang? Yang ketiga? Bagaimana suasana ketika Allah datang? Kita akan pelajari saat ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan rahimahullah ketika beliau membawakan ayat nomor berapa tadi? 22 dari surat Al-Fajr, beliau berkata, "Wa jaa'a rabbuka," dan Allah datang, yakni maksudnya li faslil qada'i baina khalqihi. Allah datang tujuannya adalah untuk memberikan keputusan. Apa? Memberikan keputusan. Keputusan apa? Keputusan memulai proses hisab dan penimbangan amalan. Keputusan apa? Memulai proses hisab dan penimbangan amalan. Nanti kita akan sampaikan dalilnya. Kapan kejadiannya? Tadi tujuan ya.
Tujuannya adalah untuk memberikan apa? Keputusan untuk memulai proses hisab dan hisab dan penimbangan amalan. Hisab sih nopo? Hisab niku penghitungan amalan. Kapan kejadiannya? Kata beliau, wadzalika ba'da ma yastashfi'una ilaihi bi sayyidi waladi Adam 'ala al-itlaq Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kapan kejadiannya? Kejadiannya adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah. Setelah Rasulullah SAW mohon kepada Allah. Mohon apa? Mohon supaya dimulai proses hisab. Kapan kejadiannya? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar Allah berkenan memulai proses hisab. Kita akan sampaikan dalilnya juga. Bagaimana suasana saat itu? Bagaimana suasana saat itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala datang, maka bumi padang mahsyar menjadi terang benderang seterang-terangnya. Kenapa demikian? Efek dari cahaya yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Ayat 69 sampai 70. Surat apa? Az-Zumar. Az-Zumar niku surat nomor 39. Surat nomor pinten? 39, ayatnya berapa tadi? 69 sampai 70. Allah berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan bumi berubah menjadi terang benderang. Binuri rabbiha, dengan cahaya Allah. Allah datang, kemudian bumi menjadi terang benderang. Wa wudhi'al kitabu, kemudian kitab catatan amalan kita diberikan masing-masing kepada kita. Waji'a bin nabiyyin, dan para nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa para nabi didatangkan? Untuk bersaksi di hadapan umatnya, di hadapan Allah, bahwa kami sudah menyampaikan amanah yang engkau bebankan kepada kami. Kami sudah sampaikan sholat itu wajib. Kami sudah sampaikan pakai jilbab niku wajib. Kami sudah sampaikan zina itu haram. Kami sudah sampaikan riba itu haram. Seluruh nabi lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang engkau perintahkan kepada kami ya Allah untuk kami sampaikan kepada umat kami, sudah kami sampaikan semuanya. Buat apa disampaikan para nabi seperti itu? Supaya enggak ada alasan. Siapa yang beralasan? Manusia. Aku udah ngerti kok. Nah, itu kan alasan. Anu wis ngerti aja pura-pura orang ngerti. Sudah tahu enggak usah pura-pura tidak tahu.
Maka saat itu para nabi lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada alasan. Waji'a bin nabiyyin, para nabi didatangkan, wasyuhada, dan didatangkan para saksi. Siapa para saksi tersebut? Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah para malaikat yang menemani kita dalam keseharian kita dan menulis detil setiap apa yang kita lakukan. Gak bisa kita mengelak. Hari anu, jam sekian, di tempat anu ada transaksi korupsi. Dicatat. Jam anu di tempat anu telepon-teleponan. Sama siapa? Hah? Sama seseorang yang bukan mahramnya. Semuanya akan dibeberkan nanti pada hari kiamat. Wa qudiya bainahum bil haqqi, dan saat itu diputuskan. Ini yang saya katakan tadi. Allah datang untuk memberikan keputusan. Bil haqqi, dengan penuh keadilan, wahum la yudhlamun, dan tidak ada satupun di antara kita yang dizalimi oleh Allah. Apa yang kita kerjakan, ya apa yang tertulis di situ sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan ganjaran yang kita dapatkan juga sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tidak ada catatan yang mengada-ada, itu tidak ada. Catatan yang keliru itu tidak ada. Kecuali kalau yang nyatet juru catat, sinten? Manusia, sekretaris. Yang namanya manusia ya kadang-kadang salah, ngantuk, tambahi, kurangi. Ya kadang sengaja, kadang ora sengaja. Persis sama seperti yang kita kerjakan. Amal solehnya seperti itu. Dosa-dosanya seperti itu. Itu ayat nomor 69. Ayat 70. Wa wuffiyat kullu nafsim ma amilat. Dan masing-masing dari kita akan diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sempurna. Jenengan ikhlas dalam beramal. Walaupun orang lain gak percaya, yang jenengan akan mendapatkan pahala sesuai dengan keikhlasannya. Jenengan tidak nyuri, kok difitnah? Nyuri, kemudian jenengan dipenjara karena fitnah tersebut. Nanti di hari kiamat jenengan tidak akan disiksa karena tidak nyuri. Inilah seadil-adilnya pengadilan. Gak seperti pengadilan teng pundi? Di dunia, di negeri antah berantah. Yang hakimnya bisa disuap. Surat apa niki? Az-Zumar ayat 69 sampai 70. Jadi kita ulangi. Untuk apa tadi Allah datang? Tujuannya apa? Untuk memberikan keputusan untuk memulai proses hisab dan penghitungan dan penimbangan amalan. Kapan? Setelah Rasulullah SAW mohon kepada Allah agar segera dimulai proses hisab tadi. Bagaimana suasananya? Bumi menjadi terang benderang.
Suasana tadi kita sudah sampaikan dalilnya. Surat Nabawau Az-Zumar ayat 69 sampai 70. Nah, sekarang kita akan menyampaikan dalil tentang kapan dan untuk apa. Kapan kejadiannya? Setelah Rasulullah SAW memohon kepada Allah. Jadi, setelah manusia dibangkitkan dari kuburannya, mereka kan dibangkitkan dalam keadaan apa? Tidak berpakaian. Hufatan, uratan, ghurla, enggak pakai sandal, enggak pakai alas kaki, enggak pakai baju. Dalam keadaan belum disunat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala matahari didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Dan saat itu tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada payung, tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk bernaung. Dan matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sebagian ulama mengatakan segini nih dekatnya. 1 jari nih di atas kepala kita. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Maka saat itu suasananya bingung, panas. Dan orang-orang saat itu dengan suasana panas yang sedemikian rupa, 1 hari itu sama dengan sekian ribu tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Di dalam ayat lain disampaikan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Kata sebagian ulama, jadi hari kiamat itu kejadiannya kan macam-macam ya. Nah, ada kadang-kadang 1000 tahun, 1 hari, kadang-kadang berapa? 50.000 tahun. Katakanlah kita ambil yang ukuran paling kecil, pinten? 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun matahari di atas kepala kita. Sedekat-dekatnya. Dan saat itu kita ini nggak tahu mau kemana. Mau ke surga apa ke neraka. Jadi tersiksa secara fisik dan tersiksa secara psikis. Fisik kita tersiksa karena super panas. Psikis kita, perasaan kita tersiksa karena tidak jelas. Bagaimana rasanya jangan kalau nunggu sesuatu yang tidak jelas? Pengumuman, lulus apa ora lulus. Bisa turu? Padahal jenengan sudah tidur di tempat yang nyaman, ber-AC. Itulah siksaan psikis. Nanti pada saat di padang mahsyar itu ada siksaan psikis secara perasaan karena bingung, ada siksaan secara fisik karena panas, super panas. Maka kemudian para manusia di dalam ketidakpastian dan rasa panas yang luar biasa itu, maka mereka pun berinisiatif untuk minta tolong kepada Nabi Adam alaihissalam. Minta tolong apa? Supaya Nabi Adam memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengakhiri masa tersebut, memberikan keputusan. Itu yang saya katakan tadi. Memberikan apa? Keputusan. Ternyata Nabi Adam gak berani. Nabi Adam mengatakan, Allah hari ini marah semarah-marahnya. Dan aku teringat dosaku dulu. Karena melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon, ternyata aku dekati. Akhirnya aku terusir dari surga. Nafsi, nafsi, urusan sendiri-sendiri. Idhabu ila ghairi. Kalian cari orang lain selain aku. Maka akhirnya datang ke Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh jawabannya sama. Akhirnya mereka berbondong-bondong. Manusia semuanya, semua manusia.
Umatnya Nabi kita Muhammad SAW dan umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Isa, Nabi siapa tadi? Nabi Nuh, gak bisa. Nafsi, urusan sendiri-sendiri. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, angkat tangan. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam angkat tangan. Akhirnya pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan. Dan semuanya mengatakan nafsi, urusan sendiri-sendiri sudah. Akhirnya saat itu kemudian Nabi Isa berkata, "Idhabu ila Muhammadin SAW." Pergi kalian semua ke Muhammad SAW. Maka manusia semuanya berduyun-duyun mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sampaikan, "Wahai Rasul, apakah engkau tidak melihat kondisi kami seperti ini?" Maka beliau bercerita, Rasulullah SAW bercerita, "Fa'antaliqu fa'ati tahtal arsh." Maka aku pun pergi mendatangi arsh. Arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah arsh. Fa'aqa'u sajidan li rabbi. Maka saat itu aku pun sujud. Aku sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Aku puja dan puji Allah dengan pujian-pujian yang sangat panjang. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sudah cukup sujudnya. Pujianmu sudah cukup. Irfa' ra'sak, sal tu'tah. Mintalah, engkau akan kuberi. Washfa' tu syafa'. Mintalah syafaat untuk umatmu, aku akan beri syafaat tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya Rabbi, ummati, ummati." Wahai Rabbku, umatku, wahai Rabb. Umatku. Kasihan umatku, wahai Rabbi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah sayangnya umat, begitulah sayangnya Nabi kita Muhammad SAW dengan kita. Yang setiap hari kita langgar perintah beliau. Larangan beliau kita terjang. Gak peduli kadang-kadang kita dengan halal, dengan haram. Nabi kita Muhammad SAW peduli dengan kita. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun memutuskan untuk memberikan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 75. Ayat berapa? 75. Wa taral malaikata haffina min haulil arsh. Pada saat itu engkau akan melihat para malaikat mereka memutari arsy. Mengelilingi arsy mereka. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qudiya bainahum bil haqq. Dan saat itulah Allah memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Saat itu semua manusia, semua makhluk, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berakhir ketidakpastian. Setelah itu datang kepastian. Kepastiannya antara surga atau neraka. Dan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan kepastian untuk masuk ke surga.
Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.